Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsane Halimah Faza. Saya absen 12 kelas 3H dengan NIM 23425200047. Baik, eh, selanjutnya saya akan menjelaskan audit tentang pendapatan penjualan. Nah, yang pertama yaitu tujuan audit pendapatan penjualan. Audit pendapatan dilakukan untuk memastikan bahwa pendapatan yang dicatat perusahaan sudah benar, lengkap, dan sesuai periode. Tujuan utamanya meliputi yang pertama yaitu memastikan pendapatan yang dicatat benar-benar berasal dari transaksi yang terjadi. Yang kedua, memastikan seluruh transaksi penjualan sudah dicatat tanpa ada yang tertinggal. Yang ketiga, memastikan nilai pendapatan sudah tepat, termasuk retur atau potongan. Dan yang keempat, memastikan pendapatan dicatat pada periode yang benar. Audit ini bertujuan agar laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya dan tidak menyesatkan. Selanjutnya yaitu risiko salah saji pendapatan penjualan. Pendapatan termasuk area yang beresiko tinggi karena langsung mempengaruhi laba perusahaan. Auditor perlu memperhatikan beberapa potensi salah saji seperti berikut. Yang pertama yaitu penjualan fiktif. Pendapatan dicatat padahal transaksinya tidak terjadi. Yang kedua yaitu transaksi tidak dicatat, sebagian penjualan tidak masuk pembukuan. Yang ketiga, nilai penjualan tidak tepat, retur atau potongan belum diperhitungkan. Yang keempat, yaitu kesalahan periode pencatatan. Penjualan akhir periode dicatat di periode lain. Resiko ini dapat menyebabkan pendapatan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Selanjutnya yaitu informasi dan dokumen yang digunakan dalam audit pendapatan. Yang pertama yaitu invoice penjualan sebagai bukti penagihan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu sales order atau SO, dokumen pesanan dari pelanggan. Yang ketiga yaitu delivery order atau DO, bukti bahwa barang sudah dikirim. Faktur pajak untuk memverifikasi nilai penjualan dan kewajiban BPN. Yang kelima yaitu laporan penjualan harian atau bulanan digunakan untuk pencocokan data. Dan yang terakhir yaitu bukti penerimaan kas dan bank. Kas atau bank membuktikan pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya, yaitu ada asersi audit terkait pendapatan. Yang pertama, yaitu existence, menilai apakah penjualan yang dicatat itu benar-benar terjadi. Ya, yang competence ini memastikan tidak ada transaksi penjualan yang terlewat. Yang ketiga, yaitu accuracy, menilai apakah jumlah penjualan sudah dihitung dengan tepat. Yang keempat, cut off, memastikan penjualan dicatat pada periode yang benar. Yang terakhir, presentation, menilai apakah pendapatan sudah disajikan sesuai standar. Selanjutnya yaitu ada prosedur audit pendapatan penjualan. Dalam audit pendapatan, auditor meninjau dokumen penjualan seperti invoice, sales order, dan delivery order untuk memastikan setiap transaksi memiliki bukti pendukung yang sah. Auditor juga melakukan konfirmasi kepada pelanggan untuk memastikan bahwa penjualan benar terjadi dan jumlahnya sesuai dengan catatan perusahaan. Selain itu, auditor mengecek bukti penerimaan kas serta melakukan pengujian cut-off untuk memastikan transaksi dicatat pada periode yang tepat. Pemeriksaan atas perhitungan penjualan termasuk diskon dan retur juga dilakukan untuk memastikan ketepatan nilai yang dicatat. Melalui langkah-langkah ini, auditor memperoleh keyakinan bahwa pendapatan disajikan secara akurat dan dapat dipercaya.
Selanjutnya, yaitu ada prosedur analitis dalam audit pendapatan. Dalam prosedur analitis, auditor menilai kewajaran pendapatan dengan membandingkan data penjualan antara periode untuk melihat adanya pola atau perubahan yang tidak biasa. Auditor juga membandingkan realitas penjualan dengan anggaran yang telah ditetapkan perusahaan, sehingga dapat terlihat apakah terdapat penyimpangan yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Selain itu, auditor menganalisis hubungan antara penjualan dan akun terkait, seperti piutang, utang mengetahui apakah terdapat untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian yang dapat mengindikasikan salah saji. Jika ditemukan lonjakan atau penurunan penjualan yang tidak wajar, auditor menelusuri penyebabnya melalui dokumen pendukung atau wawancara dengan pihak terkait. Prosedur analitis ini membantu auditor mengidentifikasi area yang beresiko sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih terarah. Selanjutnya yaitu informasi yang diaudit. Informasi yang digunakan dalam audit pendapatan penjualan merupakan data yang disediakan perusahaan sebagai dasar pemeriksaan auditor. Informasi ini membantu auditor memahami aktivitas penjualan serta menilai kewajaran pencatatan pendapatan. Informasi yang biasanya tersedia meliputi yang pertama yaitu data penjualan harian atau bulanan, daftar invoice dan nomor dokumennya, data pelanggan dan syarat pembayaran, laporan pengiriman barang, mutasi piutang pelanggan, daftar retur penjualan, harga jual, dan ketentuan diskon, kebijakan pengakuan pendapatan perusahaan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi auditor untuk menilai apakah pendapatan sudah dicatat atau sesuai kenyataan dan standar akuntansi. Nah, bukti audit merupakan dokumen pendukung yang digunakan auditor untuk memverifikasi keabsahan transaksi penjualan. Bukti ini harus dapat menunjukkan bahwa transaksi benar terjadi, nilainya tepat, dan dicatat pada periode yang sesuai. Bukti audit yang umum digunakan untuk pemeriksaan pendapatan penjualan antara lain yaitu yang pertama invoice penjualan sebagai bukti penagihan, sales order sebagai bukti pesanan dari pelanggan, delivery order atau surat jalan sebagai bukti barang benar dikirim, bukti pengiriman, resi ekspedisi atau tanda terima, faktur pajak keluaran, bukti penerimaan kas atau mutasi bank, laporan penjualan dari sistem atau laporan internal, konfirmasi piutang kepada pelanggan, memo retur penjualan untuk penyesuaian nilai pendapatan. Bukti-bukti ini memastikan pendapatan yang dicatat valid, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kertas kerja ini diisi dengan memasukkan saldo per buku, kemudian dibandingkan dengan dokumen pendukung seperti laporan penjualan, invoice, retur, dan potongan. Jika tidak ada selisih, maka saldo per audit sama dengan saldo per buku. Untuk rekap bulanan, auditor mengisi eh, penjualan kredit, tunai, retur, serta potongan, lalu menghitung penjualan bersih setiap bulan sebagai dasar penilaian. Untuk jurnal penyesuaian pendapatan ini mungkin hasil pemeriksaan dikarenakan ini eh, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa saldo pendapatan sesuai dengan bukti pendukung sehingga tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Seluruh transaksi telah dicatat dengan benar dan berada pada periode yang tepat. Dan ini contoh kertas kerja dari ini maaf kepotong ini bulan, penjualan kredit, penjualan tunai, retur penjualan, potongan penjualan, dan yang terakhir penjualan bersih. Untuk jumlah
penjualan kredit sebesar 1.388.141.800. Dan untuk penjualan tunai sebesar 681.550.200 rupiah. Dan untuk kreatur penjualan sebesar 31.150.000. Untuk potongan penjualan sebesar 100.729.600 dan untuk penjualan bersih sebesar 1.931.812.400. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan tujuan audit pendapatan penjualan. Tujuan utama audit pendapatan penjualan adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pendapatan yang dicatat perusahaan benar-benar terjadi, lengkap, akurat, dan dicatat pada periode yang tepat. Melalui pemeriksaan terhadap dokumen penjualan dan bukti pendukung lainnya. Auditor menilai apakah pendapatan penjualan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi serta bebas dari salah saji material. Dengan demikian, audit pendapatan penjualan bertujuan memastikan bahwa informasi pendapatan dalam laporan keuangan dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Baik, sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata dan kurangnya. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.